Kalian juga saya hormati, pertama marilah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa kumpul, bisa menghadiri acara yang dihadiri dari Polda Jateng. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya selaku kepala desa menyampaikan selamat datang kepada tim Polda Jateng. Mudah-mudahan terhibur dengan tampil kearifan lokal ya. Kedatangan tamu istimewa yaitu dari Polda Jateng yang akan meninjau bagaimana pelaksanaan dan pengawasan tentang COVID-19. Yang syukur alhamdulillah desa kami sampai hari ini setahun wabah tanpa ada yang terpapar, dari zero tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Kemudian kami dari pemerintah desa terkait dengan PPKM yang sekarang sedang berjalan, yaitu mengadakan sosialisasi ke tingkat RT. Jadi melakukan pengawasan yang lebih ketat, lebih terperinci, lebih detail kepada masyarakat supaya khususnya Jateng Sari tidak ada yang terpapar COVID-19. Itu salah satu upaya kami. Yang kemudian juga kami melakukan sosialisasi tanpa lelah dengan di samping menggunakan alat-alat sekarang itu zaman medsos, jadi kami membaca medsos juga melakukan dengan sosialisasi langsung menggunakan siaga yang juga kami menyediakan seminggu sekali klinik ke RT untuk selalu mengingatkan akan pentingnya atau akan bahayanya wabah COVID-19 sehingga warga selalu waspada, tidak lengah walaupun di sini zona hijau. Jadi kami selalu sosialisasi dan kami pun membagikan masker ke warga 1 jiwa 4 masker. Itu yang sudah kami lakukan. Juga di samping itu aspek ekonomi kami pun bekerjasama dengan BUMDes memberikan bantuan sehingga masyarakat masih terbantu dengan adanya BUMDes. Kemudian juga kami menghidupkan lumbung pangan untuk berjaga-jaga barangkali ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kami sudah menyiapkan lumbung pangan untuk keadaan darurat. Itu untuk aspek ekonomi. Dan kami pun di desa itu kebetulan kami bekerjasama dengan investor, ada kampung wisata air. Itu bekerjasama dengan investor, alhamdulillah di desa ada PAD jadi membantu ada masukan menambah PAD untuk desa. Lalu aspek yang ketiga itu aspek informasi. Kami menyediakan wifi gratis untuk warga, juga untuk pembelajaran daring yang saat ini memang melakukan pembelajaran daring untuk gratis kepada warga. Dan juga di samping itu kami pun menyediakan alat informasi manual yang konvensional supaya bisa menjangkau segenap masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mengerti dengan medsos. Kemudian aspek berikutnya adalah keamanan. Dan mulai dengan adanya wabah ini tentunya berimbas
juga kami juga di aspek keamanan kami menghidupkan sistem keamanan lingkungan untuk menjaga supaya bisa tetap terkendali keamanan. Juga kami memasang CCTV di setiap pintu masuk untuk menjaga hal-hal barangkali terjadinya kerawanan sosial maka bisa dideteksi lebih dini. Itu mungkin apa kami lakukan biasa terkait dengan COVID. Ada jogo-jogo juga yang sudah dilaksanakan. Juga sekarang ada kampung siaga Candi dan PPKM skala mikro. Kami selalu gencar melakukan sosialisasi masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran COVID, sehingga mudah-mudahan kami harapkan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali. Mungkin itu sambutan saya selaku kepala desa. Kurang lebih saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Brebes, Bapak Camat, Pak Jenderalnya ada? Oh diwakili Pak Kepala Desa apa? Tanggung Sari, Kecamatan Tanggung Brebes. Yang saya hormati rekan-rekan dari Polres Brebes, dari Satlantas, Kapolsek ada ya? Pak Kapolsek, Kapolsek Ketanggungan, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi menjelang siang sudah siang ya. Hari ini kita bisa melakukan kegiatan asistensi dan supervisi kampung siaga candi di Desa Tanggung Sari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kegiatan asistensi dan supervisi kampung siaga candi ini dilaksanakan di seluruh jajaran di Polda Jawa Tengah. Kebetulan untuk Ekskul Pekalongan, saya Wadir Binmas Polda Jawa Tengah beserta tim ada Pak Kris, ada di belakang ya, langsung terus ya. Ditugaskan untuk di Ekskul Pekalongan. Ini adalah tujuan kami yang pertama, Brebes, dan ini adalah titik yang ketiga. Jadi tadi sudah menghubungi 2 posko. Bapak dan ibu sekalian, tadi waktu saya masuk, itu tadi pintu masuk itu masuk desa atau masuk desa? Masuk desa ya. Berarti desanya hanya lewat pintu itu atau bisa lewat yang lain? Ada juga pintu yang lain, tapi ditutup juga ya Pak? Iya. Saya masuk ke desa ini disambut dengan pemeriksaan suhu dan dikasih hand sanitizer. Saya bilang ini betul-betul siaga. Tapi ini siaga kunjungan atau memang tiap hari begini? Tiap hari begini ya. Tepuk tangan dulu lah. Luar biasa karena dari sekian banyak 2 kriteria tadi yang siaga betul di sini. Saya lihat masyarakatnya semuanya pakai masker. Wah ini saya nggak tahu apa setiap hari memang begini. Setiap hari ya, orang sudah semangat. Tapi minimal bapak-bapak dan ibu sekalian, minimal kalau misalnya tidak setiap hari seperti itu, maka dawuhnya Pak Lurah, Pak Kepala Desa ya Pak, dawuhnya Pak Kepala Desa ini didengarkan sama warganya. Ya. Siap. Jadi kalau Pak Kepala Desa bilang nanti kalau ada kunjungan pakai masker ya, cuma pakai masker. Manut sama Pak Kepala Desa. Artinya apa? Artinya setiap yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa ditaati oleh warganya. Ini poin penting.
poin plusnya ya. Saya bersyukur di desa ini zonanya hijau ya Pak. Belum pernah ada yang COVID. Tapi sudah dibentuk posko, betul Pak? Ya. Sudah dibuat struktur organisasinya. Iya, sudah dilatihkan petugas-petugasnya. Kalau misalnya ada yang positif, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita cek mana Pak RT. Ada yang jadi RT di sini? Iya, Pak RT sih Pak RT. Nah, ini. Nah, kita ngomong dulu ada 3 program pemerintah yang sedang dijalankan bersama di Jawa Tengah ini. Yang pertama adalah programnya gubernur namanya Jogotongo. Yang kedua programnya Kapolda Jawa Tengah namanya Kampung Siaga Candi. Yang ketiga instruksi dari Menteri Dalam Negeri namanya PPKM skala mikro. Tiga-tiganya harus jalan. Yang menjalankan siapa? Semua warga, terutama yang sudah ditunjuk dalam posko. Nah, salah satunya adalah Pak RT. Kalau misalnya, kalau di PPKM skala mikro, ya itu harus dibuat namanya zonasi COVID. Zonasi COVID itu kalau semua warganya tidak ada yang kena COVID namanya zona hijau. Nah, zona hijau Pak, di sini hijau ya Pak ya? Ketika zona hijau, apa yang dilakukan Pak RT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku RT di Pak Kades telah membentuk protokol kesehatan. Kemudian kami juga di tingkat RT yang pertama adalah melakukan kegiatan PPKM, yaitu program pembatasan tingkat masyarakat. Di antaranya adalah untuk di RT kami khususnya RT 4 untuk dilaksanakan di langkah yang pertama yaitu penyemprotan RT kami minimal 9 kali, kemudian dilakukan pemakaian masker kepada masyarakat, kemudian melaksanakan sosialisasi ke masyarakat agar melaksanakan 5M. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempat menghindari kerumunan, kemudian yang kelima yaitu melaksanakan menghindari mobilisasi untuk berinteraksi. Di antara itu kepada masyarakat dan insya Allah alhamdulillah masyarakat juga tertangkap karena memang ini bahaya COVID ini luar biasa dan masyarakat semuanya sudah menghindari, dan alhamdulillah sampai saat ini masih taat masyarakat itu. Ya, pintar Pak RT luar biasa. Kalau Pak RT yang pintar warganya enak, pokoknya Pak RT selamat ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kalau ada acara jangan tampilkan ininya dulu ya Pak ya. Yang tadi itu namanya Pak, yang musik yang jaga-jaga tadi. Angklung ya, sementara jangan dulu ya Bapak-bapak Ibu. Nanti kalau ada rombongan, kalau saya maklum karena saya juga dulu tetanggaan dengan Brebes, jadi saya paham di sini memang budaya seninya luar biasa. Tapi kalau misalnya ada tim dari Jakarta, dia akan kaget, kok masih ada seperti ini, gitu ya. Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatannya kita silakan dulu ya seperti itu. Bapak RT sudah tahu ketika zona hijau maka yang dilakukan adalah edukasi, sosialisasi. Tidak cuma 3M tapi sudah 5M ya. Oke, masyarakat semua alhamdulillah hijau. Nah ini berandai-andai. Misalnya ada yang positif. Kalau di aturan yang di instruksi Mendagri, positif 1 sampai dengan 5 rumah. Ya. Jadi itu rumah ya Bapak Ibu, bukan orang. 1 sampai dengan 5 rumah ada yang positif. Berarti masuk zona kuning. Walaupun satu rumah isinya 7 orang positif semua,
kalau dia masih berada dalam satu rumah, hitungannya masih satu, Bapak, Ibu. Masih satu rumah. Ya. Kalau 5 rumah mungkin bisa 20 orang, tapi cuma 5 rumah. Masuk ke zona kuning. Nah, apa yang dilakukan Pak RT ketika ada yang masuk, ada yang terdeteksi atau ternyata positif corona? Mohon maaf, barangkali saya selaku RT juga. Kita istirahat dulu ya, Pak. Apa yang dilakukan Pak RT? Yang dilakukan Pak RT adalah melaksanakan isolasi mandiri. Kita berbagi data dari pihak desa, kemudian melaporkan ke pihak Mas Kecamatan. Langkah berikutnya adalah untuk Ya, jadi warganya ada yang positif. Lapornya ke Pak RT gimana nih? Datang ke Pak RT, telepon atau gimana? Kalau misalnya ada yang positif kira-kira, Pak RT kasih nomor telepon ke warga atau semua warga sudah tahu nomornya Pak RT? Sudah tahu ya? Tempel nomor teleponnya di itu Pak ya, tembok. Nomor telepon Pak RT supaya bisa dihubungin kalau misalnya ada yang positif. Telepon Pak RT, Pak RT saya positif Pak RT gitu ya. Nah, kemudian Pak RT telepon ke balai desa, ke posko ya Pak. Posko. Ada petugasnya yang ditelepon, sudah tahu siapa Pak? Oh, lapornya langsung ke bidan desa, nggak ke poskonya. Posko tingkat desa yang ditunjuk untuk menerima telepon adalah bidan desa. Sudah ditunjuk orangnya. Nanti kalau misalnya ada warganya yang positif, teleponnya ke Bapak A atau Ibu B gitu. Sudah ditunjuk? Sudah ya? Sudah ya Pak? Pak Kepala Desa mana? Sampun ya Pak? Ditunjuk ya? Pak A yang menerima laporan ketika ada warga yang positif gitu ya. Kemudian Pak A ini akan menghubungi Pak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa setelah menerima laporan dari petugas posko ya, apa yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa? Lapor ke puskesmas, didatakan ya Pak di sana ya. Jadi Bapak sudah punya catatan, yang positif adalah Mr. X, alamat rumahnya gang apa, RT berapa, RW berapa gitu ya Pak ya. Nah, Pak Lurahnya sudah punya data, dikasihkan ke bidan desa. Petugas ya Pak itu ya, sudah ditunjuk ya orangnya ya. Nah, kemudian perintahnya Pak Lurah apa? Besok dicek gitu. Besok dicek ya. Baik, jadi ketika Pak Lurah sudah terima informasi ada tetangga yang positif, karena ini kan belum pernah ya Pak, jadi kan bingung ya. Kalau sudah pernah pasti Bapaknya lancar jawabnya ya. Iya. Jadi kita bayangin aja misalnya. Semoga enggak ada, jadi Pak Lurah nggak perlu bingung-bingung kayak gini, Pak Kepala Desa nggak perlu bingung. Ya, ketika sudah ada yang bilang lapor positif, kemudian Pak RT lapor ke posko, poskonya lapor Pak Lurah sudah membuat rencana. Bidan desa atau orang yang ditunjuk dari puskesmas, kemudian nyertakan Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas nggak Pak? Disertakan nggak? Diberitahu juga nggak mereka? Diberitahu ya? Nah, oh di stafnya ya, jadi disampaikan ini ada yang positif, tolong besok dicek kesehatannya, kemudian mungkin dibawakan semprotan ya Pak ya. Terus kemudian apa lagi Pak? Di swab, diperiksa ya, diperiksa. Intinya adalah ketika ada yang laporan positif maka dilakukan treatment. Treatmentnya apa? Adalah tracking, tracing dan tracking, testing dan treatment. 3T-nya jalan ya.
Jadi ditanya di situ, ini kenanya dari mana Bu kira-kira Pak, gitu kan? Terus kemudian kapan, ada gejala apa dan sebagainya, siapa saja yang pernah ketemu, dites semua. Oh ternyata yang positif cuman si A, jasa rumah itu cuman si A. Kemudian di treatment, diberikan pengobatan atau saran berobat atau apalah orang kesehatan, ya. Itu berarti masuk zona kuning. Ketika zona kuning yang di lockdown, yang diisolasi adalah satu rumah itu Pak. Rumah yang isinya orang positif itu saja yang diisolasi. Tidak boleh keluar rumah. Upayakan mereka tidak keluar rumah. Caranya seperti apa? Caranya adalah petugasnya yang datang ke rumah. Kalau dia ya Pak, kalau gitu Bapak datang aja ke sini. Wah, nanti di jalan dia membawa penyakit. Iya. Bapak di situ aja, Bapak nggak usah kemana-mana, kita datang ke sana pakai APD lengkap. Ya. Kemudian upayakan jangan belanja dulu keluar. Nah, terus makannya gimana? Kalau orang kaya pakai Gojek Pak, nanti protokol kesehatan belanjanya ditaruh di pagar, ya. Nanti diambil situ aja Pak, orangnya tidak pulang baru kita ambil. Nah, kalau orangnya tidak punya, dibantu. Tadi berapa Pak? 4 rumah bantu 1 ya Pak? Ya, atau semua rumah bantu 1? Oh, ada bahan pangan yang dikumpulkan, kemudian nanti dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, gitu ya, yang isolasi mandiri. Dibantu Pak, Bu, supaya mereka nggak kemana-mana, supaya mereka tetap di rumah saja, ya. Jadi kalau ada yang positif, kurang dari 5 yang diisolasi adalah rumahnya. Jangan nanti yang positif cuma 1 rumah, ditutup semua desa. Nah, desa ditutup, ya korban, ya. Nggak bisa kerja, mangkel tetangganya. Cuma 1 aja kita nggak boleh kemana-mana, ya. Nah, kalau cuma 1 sampai dengan 5 rumahnya yang ditutup. Mereka yang tidak boleh kemana-mana. Kalau 6 sampai dengan 10 berarti masuk zona orange. Apa yang dilakukan? Pasti dia bingung juga karena belum pernah, ya kan? Duduk aja Pak. Duduk, mau duduk. Ya, duduk ya, silakan. Karena belum ada pengalaman jadi pasti bingung. Kalau 6 sampai dengan 10 Pak, Bu, berarti masuk zona orange. Masih tetap sama langkahnya, ditutup rumahnya, ya. Isolasi mandiri di masing-masing rumah. Terus untuk sementara ditutup tempat ibadah bersama, ya. Musolanya yang ada di RT itu, RT loh ya, ditutup. Tempat kumpul-kumpul yang ada di RT tutup. Jangan ada ngumpul-ngumpul dulu, karena sudah ada 6 rumah yang positif, ya. Bantuannya tetap sama, perlakuannya tetap sama. Petugas datang memberikan pengobatan, memberikan bantuan, ya, disemprot dan sebagainya. Dicek 7 hari negatif, ya. 7 hari lagi negatif berarti sudah selesai, negatif betulan, ya. Dikasih masukan untuk olahraga, makan yang bervitamin dan sebagainya, gitu ya. Ditambah dengan ditutup tempat ibadahnya. Sementara mungkin kita akan langsung ke poskonya untuk menilai apakah memang betul yang sudah diucapkan Bapak Kepala Desa tadi kepada kita akan kelihatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya juga sama? Nanti aja. Mana Mas Gades? Belum pada kasusnya Pak. Belum ada.
Kita menuju ke Polindes, Desa Tanggungsari. Ini akan dikunjungi oleh tim dari Jawa Tengah. Inilah posko pelayanan kesehatan Kampung Jaga Candi. Posko pelayanan sekaligus isolasi mandiri. Ya, standar operasional penanganan. Oh punya ya Bu ya. Oh kalau misalnya ada yang ini kalau resiko ya Bu. Iya itu yang APR. Ibu punya nggak SOP-nya? Ada di sana ada di Posko. SOP-nya kalau orang positif, Ya. nah, termasuk kalau misalnya dalam isolasi mandiri dia harus bagaimana gitu. Di posko Kalau ada. kita harus melaksanakan misalnya pagi ada jadwalnya misalnya pagi cek visite dokter misalnya, terus habis itu makan, habis itu olahraga jam 10 ya minum vitamin, terus kemudian mungkin kalau siang mengaji misalnya malam apa gitu. Kalau untuk itu kemarin kita bikin SOP-nya itu kan masih secara global, tapi kalau untuk perincian kegiatan satu hari punya itu kami ternyata belum Ada ya, buat. karena belum ada ya. Tapi nggak ada salahnya kalau Direncanakan dulu ya Bu ya. supaya kalau ada orang itu nggak terdadak, sudah tahu kalau ada orang masuk ini yang ini gitu ya. Udah ada apa namanya tuntunannya kan, udah ada standarnya. Jadi tidak begitu orang itu terus kita bingung, mau diapain nih ya gitu. Enggak, orang masuk sudah besok berarti